kita akan nilai, tetapi prioritas pertama adalah menjemput pasangan karena agama. Sebelumnya minta maaf ya, karena memang suara juga sedang tidak baik, jadi kurang bisa berapi-api sebagaimana biasanya gitu. Sebelumnya minta maaf ya, karena memang suara juga sedang tidak baik, jadi kurang bisa berapi-api sebagaimana coba biasa share ya. Teman-teman tadi sudah ngisi. Top of mind teman-teman dari teman-teman etos soal menikah itu. Alhamdulillah meskipun baru 4 yang mengisi, tapi setidaknya di sini sudah cukup kita dapatkan gambaran. Ketika disebut nikah, disebut dengan kewajiban, visi misi, harmonis bersama perbedaan anak dan keturunan, finansial dan ibadah yang panjang. Kira-kira apa starting point yang lebih tepat ketika kita berbicara tentang soal pernikahan? Coba kalau dari ikhwan akhwat semua boleh ya, tulis di kolom chat. Kalau di sini kan cukup beragam jawabannya. Nah, kalau dari ikhwan akhwat sendiri, yang harusnya menjadi starting point awal kita dalam menikah itu kira-kira apa? Coba boleh tulis di kolom chat juga. Ya. Tujuan untuk menikah. Baik. Oke. Jadi Abang Kip kata Kak Arum, jadi yang harus kita pikirkan betul adalah tujuan untuk menikah. Maka yang paling tepat untuk kita ambil dari top of mind ini adalah tujuan kita menikah adalah untuk beribadah. Gitu. Jadi harapannya nih, abang kakak yang ada di sini, ikhwan akhwat, ya, teman-teman semua memang sudah meniatkan bahwa menikahnya adalah untuk ibadah. Nah, kalau ibadah berarti tidak ada yang kemudian menikahnya itu adalah karena pacaran, begitu ya. Insya Allah, gitu ya. Nah, karena kalau kita pun sudah memulai pernikahan itu, ya, yang alias ibadah itu dengan sesuatu yang diharamkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi ke depan juga hari-hari kita ketika menjalani pernikahan adalah hari-hari yang tidak berkah. Kan gitu ya. Boleh jadi rezeki yang tidak berkah, kemudian juga boleh jadi usia yang tidak berkah, boleh jadi kemudian hubungan yang tidak harmonis, macam-macam. Nah, jadi ketika kita sebut top of mind, ketika kita menikah untuk apa? Ya, bismillah kita jawab aja langsung untuk ibadah. Kayak gitu. Ya, ibadah itu menuntut 2 hal. Nah, ibadah menuntut 2 hal, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Jadi ketika ada yang unik, ada cerita dari Aristoteles dan Plato, ya kan? Ceritanya disuruh Aristoteles bertanya makna cinta itu apa. Lalu kemudian Plato sebagai gurunya menyuruh Aristoteles untuk berjalan ke sebuah ladang. Lalu kemudian Plato menyampaikan bahwa kamu petik 1 bunga yang terbaik, ya. Jadi kamu lewati ladang itu dan kamu petik 1 bunga saja untuk dibawa ke sini. Tapi ingat, ketika kamu sudah melewatinya, kamu tidak boleh kembali lagi. Gitu. Jadi apa istilahnya? Ketika Aristoteles bertanya tentang makna cinta itu, Plato kemudian menyuruh Aristoteles untuk berjalan ke ladang, menyusuri ladang, petik 1 yang terbaik, tapi ingat tidak boleh berbalik ke belakang, alias misalkan ternyata ada yang bagus di belakang, kemudian diambil, itu nggak boleh. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Aristoteles melakukan perintah sebagaimana yang Plato lakukan, yang perintahkan. Kemudian Aristoteles berjalan. Gitu. Selama perjalanan itu dia melihat semuanya indah-indah. Lalu kemudian Aristoteles balik ke Plato.
Platonya bagi heran, kita "Loh, masing-masing. kok kamu nggak membawa Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Top setangkai of bunga mind pun sendiri yang kata Plato. ibadah itu Terus dengan Aristoteles sesuatu bilang, yang sebenarnya saya sudah menemukan di sepanjang saya istilahnya menyusuri ladang itu nggak boleh. Kemudian Ya. saya menemukan yang bagus. Aristoteles Saya hal berpikir, gitu. di depan kayaknya ada Platonya yang heran, bagus. masing-masing Kok kamu nggak membawa? Nah, Akhirnya jalan lagi Aristoteles ke depan. Di depan kayaknya lebih bagus. Akhirnya jalan terus. Sampai akhirnya di ujung ladang, Aristoteles menyadari bahwa, ternyata dia hanya mendapati kehampaan gitu. Gitu. Dia pulang ke Plato tanpa membawa sesuatu apapun. Nah, lalu kemudian Plato memberikan nasihat. Nah, cinta itu begitu. Ya, kalau kita cari kesempurnaan nggak akan ketemu. Ya, jadi kalau teman-teman ingin sempurna dulu duitnya, sempurna dulu ilmunya, sempurna dulu apa istilahnya, parasnya lah, apa segala macam, niscaya kita akan mendapatkan kehampaan itu sendiri. Ya, jadi cinta itu begitu. Ya, dalam Islam kita diajarkan menikah itu untuk ibadah. Ibadah menuntut sabar dan syukur. Sabar ketika memang nanti pasangan kita punya kekurangan, syukur kalau memang pasangan kita punya kelebihan. Nah, jadi memang ketika abang mau menikah memang dapat siraman-siraman rohani yang seperti itu. Ya kan? Jadi misalkan waktu itu dihubungi kan, ini ada biodata, akhwat, siap nggak? Gitu kan. Kebetulan selama ini juga sudah mempersiapkan secara ilmu. Ya, secara modal biasa aja. Mungkin Maheran tahu berapa duit abang. Jadi kayak gitu. Nah, cuman ketika ada yang mampir ke kita, biodata, ya kan, mampir kepada kita CV. Nah, kita belajar dari kisah Plato dan Aristoteles tadi. Ya, ini ada loh, kita tanya nih, ya kan, mampir CV atau biodata waktu itu. Langsung abang tanya, ngaji nggak? Ngaji. Oh, oke, berarti kriteria pertama secara agama oke, kan gitu ya. Jadi yang penting kalau nanti kita itu datang CV ke kita, ya tanya, pertanyaan pertama tuh itu aja, ngaji nggak? Ngaji, ya udah ngaji. Kalau ngaji berarti prioritas pertama udah dapat agama. Nanti baru secara kecantikan itu next lah ya. Secara nasab itu next. Secara kekayaan itu next. Jangan sampai tidak dipertimbangkan pula, tapi pertimbangan prioritas itu agama. Ya kan? Jadi ketika CV itu datang, ya abang melihat gitu. Ya secara cantik, di sini ada istri soalnya, ya abang bilang cantik gitu kan. Ya cantik gitu, menarik gitu kan. Sudah menarik sudah gitu. Secara nasab bagus-bagus gitu. Ya, secara kekayaan wallahu a'lam, tapi secara tidak langsung orangnya sederhana. Nah, lalu apa yang membuat abang bisa menolak kan gitu? Ya kan? Nah, jadi ketika memang cinta itu hadir, ada tawaran, secara agama udah bagus loh pertimbangannya gitu. Ya kan? Dia ngaji gitu. Ya, kalaupun dia nggak ngaji misalkan, tanya mau ngaji nggak gitu. Ya, kalau memang motivasi niat kita itu nikah adalah ibadah gitu. Nah, gitu aja. Nggak mesti harus yang hafiz Quran. Kadang-kadang juga abang mendapati beberapa teman gitu kan, kriterianya sangat muluk-muluk gitu. Mau yang kayak mana ikhwannya? Mau yang tamatan Al-Azhar Kairo. Waduh gitu kan. Ternyata yang Al-Azhar Kairo ini pun menikah dengan alumni yang lain gitu. Akhirnya patah hati. Datang seorang ikhwan yang ngaji. Nah, kan? Terus mau calon nggak? Dia ngaji. Mau, asalkan dia ngaji. Oke. Kalau dia berpartai mau nggak? Nggak mau, saya nggak mau yang berpartai gitu kan. Ini kan aneh juga gitu. Sangat saklek gitu, aneh gitu. Sampai sekarang belum menikah gitu. Nah, jadi ini kalau kita memang tulus bahwa niat atau motivasi kita adalah untuk ibadah, sebagaimana yang teman-teman sampaikan tadi, ya berarti ketika hari ini kita sudah angsur persiapannya. Baik persiapan secara ilmu, persiapan secara mental, persiapan secara modal. Diangsur aja. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi untuk abang pribadi. Jadi abang pribadi itu kan kita sama-sama tahu lah ya, kita sama-sama berlatar belakangkan dompet duafa. Jadi sudah jelas bahwa memang secara dompet kita itu duafa gitu kan. Kita sudah sama-sama tahu gitu ya. Memang situasi ekonomi keluarga abang juga tidak membaik sejak 2014. Ya, 2015, 2016, 2017 coba bangkit, ekonomi keluarga memang bangkit, tapi bangkitnya sebentar doang gitu.
Abis itu memang down lagi gitu. Sehingga memang abang pula sebagai anak pertama harus berpikir bagaimana memang kayaknya target nikah umur 25 nggak realistis gitu. Dan memang target nikah umur 25 nggak realistis. Allah jadikan target umur 24 jadi menikah gitu. Nah gitu. Jadi memang 3 tahun sebelum itu sudah pasang target 25 menikah lah gitu. Ya, sembari itu kalau kita sudah start from the end, anggaplah endingnya adalah nikah kan gitu ya. Jadi ketika kita punya visi itu, kita kemudian berupaya untuk mengangsur setiap halnya gitu. Jadi buat abang kakak yang ada di sini, ini bukan masalah cepat atau lambat juga ya. Abang, saya Iqbal pribadi sangat tahu ada banyak yang lebih mulia di sisi Allah barangkali di sini yang hadir gitu. Tapi kemudian belum Allah pertemukan jodohnya, mungkin karena waktu saja. Ya, tapi kalau nasihat Ustadz tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Memang sudah kekuasaan Allah itu, Allah pasti tetapkan jodoh untuk setiap kita. Jadi kita nggak perlu galau. Ya, pasti di sini setiap abang kakak, teman-teman semuanya ada yang sudah mempersiapkan dengan hafalan Al-Qur'annya, ya kan, untuk mendidik anak-anaknya nanti gitu kan. Ada yang sedang menyiapkan finansialnya untuk memang memodali, mensejahterakan gitu kan. Ada yang di sini lagi siap-siap secara ilmunya, secara mentalnya, secara kepemimpinannya pasti ada di sini yang sedang langsung gitu. Cuma memang rezeki setiap orang ini berbeda-beda. Kebetulan Allah menakdirkan rezeki abang di umur 24 gitu. Tapi yang tidak boleh kita nafikan adalah ikhtiar kita sebagai seorang manusia. Jadi 2017 pasca KKN memang sudah abang bicarakan angsur-angsur ngomong sama orang tua. Umi kalau nikah Iqbal rencananya umur 25 gimana gitu. Ya lebih mending orang tua kaget dari sekarang daripada kagetnya besok-besok gitu. Apalagi bagi teman-teman di sini anak pertama tentu bebannya lebih berat kan gitu. Nah jadi seperti itu. Nah yang kedua yang pengen abang sharing di sini teman-teman etos kira-kira seberapa cepat nih mau menikah? Nah, boleh juga isi di bagian yang ini ya. Nah, jadi kita sepakat ya kalau motivasi kita nikah yang kita bangun start from the end-nya adalah ibadah. Ibadah itu menuntut 2 hal, sabar dan syukur. Sabar ketika memang pasangan kita punya kekurangan, syukur dengan kelebihan yang dia miliki. Ya kan? Secara logika bagaimanapun, secara syariat insya Allah dia ngaji gitu kan. Oh, berarti ini baik untuk sebagai kriteria. Ya kan? Nah kemudian juga secara logika tidak ada kekurangan fatal yang membuat kita bisa menolaknya. Secara kecantikan sangat relatif kita sudah cenderung ya udah pilih aja. Ya, jangan ditunda-tunda karena kalau nanti ditunda-tunda, nah itu khawatirnya kan. Ada tuh akhwat 24 ditanya udah siap nikah belum gitu. Belum lah sekarang Zah, belum sekarang Zah. Akhirnya umur 25-26 ada nanya-nanya biodata, ada nggak Zah, ada nggak Zah. Wah ini udah nikah sama yang ini udah nikah sama yang ini udah sama proses sama yang ini. Akhirnya sampai sekarang belum nikah gitu. Nah ini masalahnya kan gitu ya. Nah jadi mulai dari sekarang memang disiapkan. Jadi tujuan nikahnya harus benar, memang pengen ibadah. Ya ibadah menuntut 2 hal, sabar dan syukur. Ya kalau kita cari kesempurnaan nggak ada. Sama seperti cerita Aristoteles dan Plato tadi, ya pada ujungnya, pada akhirnya kita juga akan mendapatkan kehampaan saja. Ya, nah, itu dulu. Yang penting bagaimana usaha dan ikhtiar dan proses kita itu sangat penting sekali. Ya kan? Alhamdulillah kalau abang pribadi karena memang meniatkan ini secara ibadah, jadi memang prosesnya melalui ta'aruf, tidak melalui backstreet, pacaran dan segala macamnya. Ya, kami akhir Februari itu dikenalkan pun melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah adiknya. Kemudian karena abang tidak ingin langsung berurusan dengan adiknya, abang lebih ingin ini diurusi langsung oleh Ustadz abang. Ya, jadi abang pengen keberkahan betul dalam proses ini. Akhirnya abang serahkan ke Ustadz. Iqbal mau diproses secara kekeluargaan atau secara dari Ustadz aja? Enggak, kalau Iqbal pribadi memang dari Ustadz aja. Gitu. Jadi Ustadz bisa menilai. Ya kan? Akhirnya dioper ke Ustadz, kemudian CV-nya dikirim, dapat sampailah ke Iqbal. Kemudian Iqbal lihat, ya kan? Nah,
Oke, secara kecenderungan kita secara cantik sudah cenderung gitu kan, tapi kita tidak boleh lupa prioritas pertama kita agama. Bahaya sekali kalau pendamping hidup kita itu orang yang tidak punya aktivitas keagamaan rutin setiap pekan. Bahaya sekali. Ya, penelitian Abang S1 itu tentang komunikasi keluarga. Abang bisa beberkan hasil dari penelitian Abang tuh di sini. Ya, bagaimana memang rusaknya rumah tangga ketika memang tidak dibangun dengan agama gitu. Nah gitu ya. Jadi memang ketika Abang sudah sedikit, lalu Abang tanya, ini ngaji nggak? Oh, ngaji gitu. Alhamdulillah, ya udah, ya kan? Kan gitu ya. Kan kalau nggak salah juga Ummu Salamah gitu ya, ketika akan menikahi seorang kafir yang kemudian secara modal mapan gitu kan. Siapa namanya? Abu Tolha. Ya kan, Abu Tolha ini kan seorang saudagar juga. Dia mapan secara ekonomi, secara tampang nggak kalah juga gitu. Nah, ada seorang perempuan saleh namanya Ummu Salamah. Ya kan? Nah, terus apa istilahnya? Apa kata Ummu Salamah? Wahai Abu Tolha, sebetulnya tidak ada satu hal pun yang membuat saya bisa menolak dirimu kecuali engkau masih seorang kafir gitu. Maka cukuplah keislaman dirimu menjadi mahar untuk menikahi diriku gitu. Jadi ulama berkomentar ini sebaik-baik mahar yang luar biasa. Keislaman Abu Tolha jadi jadi mahar untuk Ummu Salamah. Nah, jadi dari situ kita udah lihat patokan standar Ummu Salamah itu memang ngaji nih orang. Ya. Ngaji. Gitu. Jadi tujuan nikah kita memang untuk ibadah. Nah, ya jadi jangan ibadah itu sifatnya ya jangan ditunda-tunda. Ya kan, kalau ada yang datang, kita coba lihat. Kalau memang secara agama, secara kecantikan, kita sudah cenderung gitu kan. Secara agama pun bagus. Udah, bismillah gitu kan. Secara nasab juga penting ya. Jangan sampai nggak penting nanti. Ya kan, tahu-taunya rupanya keluarganya pembunuh semua kan. Jadi, ada tuh lulusan Kairo. Ya kan, lulusan Kairo gitu. Tapi ada salah seorang keluarganya itu masuk penjara. Kasus pembunuhan ini segala macam itu. Ah itu kan gawat juga nanti kan nggak bagus juga. Jadi memang begitu gitu. Nah, Bang Erlan, Bang Yunat, Abang sampai jam berapa ya? Nanti yang materi emasnya nggak sampai nanti dari Bang Irsyad nanti kan? 3 menit lagi ya. Ya siap. Baik. Nah ini juga sudah ada yang isi. Nah, alhamdulillah ini buat laporan juga buat abang kakak fasilitator. Jadi ternyata memang semuanya ingin bersegera untuk menikah ya. Dominasinya ingin segera menikah lah, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan yang benar ingin sekali bersegera untuk menikah ini memang dengan niat dan tujuan yang baik, Allah mudahkan lah ya. Soal ibadah berarti ya, mudah-mudahan. Ingin tapi belum dalam waktu dekat. Nah, mungkin nanti Abang penasaran kendalanya apa? Ya. Ya, kita sama-sama dari dompet duafa ya. Secara dompet kita duafa ya. Tapi kalau ada yang khawatir soal rezeki, nampaknya ini perlu coaching secara khusus. Nah, belum yang terfikirkan. Nah, ini masukan buat yang belum terfikirkan, hati-hati. Ya, hati-hati ketika kita tidak memikirkan suatu ibadah yang akan menyempurnakan separuh agama kita, hati-hati. Boleh jadi nanti di masa-masa waktu yang akan datang Allah abaikan kita. Jadi memang susah dapat jodoh tuh. Hati-hati. Ya, kalau tujuannya sudah niat ibadah, insya Allah, ya, insya Allah segala sesuatu mungkin beban terkesan lebih berat, ya. Tapi tentu bukankah kalau 1 ekor kuda bisa menarik beban 1 ton, 2 ekor kuda ternyata bukan 2 ton, ya kan? 2 ekor kuda bisa menarik beban hingga 50 ton, gitu coba bayangkan. Nah, jadi ada banyak kekuatan, ya. Kalau kalau dulu rezekinya untuk sendiri, rezekinya sekarang untuk berdua, gitu insya Allah. Nah, gitu ya. Jadi abang pribadi kalau ada yang masih ragu soal rezeki, kita bisa konsultasi lebih lanjut, ya. Kita sama-sama dari dompet duafa ya. Nah, secara dompet kita duafa. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau yang menjadi kendala adalah soal duit. Ya. Dalam arti bukan berarti
apa istilahnya ditunda-tunda itu tidak betul ya. Tapi kalau ingin menyegerakan tapi kendalanya duit, insya Allah nanti Allah memudahkan. Ya, abang punya banyak cerita berkenaan dengan keajaiban-keajaiban yang alhamdulillah sampai hari ini juga alhamdulillah bisa menikah. Gitu. Nah, cuman yang paling penting itu prosesnya tadi itu. Ya, motivasi kita adalah ibadah. Ya, yang ingin tapi belum waktu dekat. Yang benar ingin sekali ini, mudah-mudahan memang niatnya untuk ibadah dan juga bukan karena dalam arti pacaran ya. Insya Allah yang kita inginkan adalah memajukan bangsa Indonesia dan itu dimulai dari unit terkecil yaitu adalah keluarga. Setiap kita pasti punya latar belakang keluarga masing-masing, pasti kita ingin yang lebih baik, bukan yang lebih bobrok. Kan gitu ya. Kita juga di masa yang akan datang ingin menjadi seorang mustahik. Mustahik atau muzaki? Muzaki ya? Muzaki. Kita ingin memberikan juga, kita ingin memberi dan kita tidak akan bisa memberi kalau kita tidak punya apa-apa. Kita juga tidak bisa memberi kalau kita juga tidak selesai dengan diri sendiri, apalagi kalau kita tidak selesai dengan keluarga kita sendiri. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallah khair Bang atas ilmu dan juga motivasinya. Alhamdulillah kita bisa masuk pada pembicara kedua kita yang juga sama-sama luar biasa, Bang Irsyadul Ibad. Beliau merupakan pembina etos 3 angkatan ya, dari 2014, 2015, dan 2016. Assalamualaikum Bang Irsyad, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Irsyad dan keluarga Bang? Tes. Alhamdulillah baik. Ahmad Yunadi. Iya Bang. Salam untuk Iqbal dan Herlan dan teman-teman. Siap. Baik Bang, suara Bang sudah terdengar dengan jelas insya Allah, dan waktu dan tempat kami serahkan kepada Bang. Dipersilakan Bang. Oke. Sebentar mau izin Zoom pakai laptop juga. Ya baik Bang. Biar bisa share screen-nya. Oke. Waktunya berapa menit? Ahmad Yunadi. Sampai pukul 21.25 Bang. Dan 25. Putus ya suaranya. Waktunya 30 menit Bang. 30 menit ya. Siap insyaallah. Oke. Ini sambil proses join Zoom yang satu lagi ya lewat laptop biar bisa share screen. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdika wa nabiyyika rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman. Adada ma'ahat tabihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk waradallahu ma'an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannatin adn. Zalikal fawzul azim wa ukhra bi fadliha nasrun minallahi wa fathun qarib. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah teman-teman, suaranya cukup jelas ya. Khawatir internetnya tidak stabil. Alhamdulillah jelas Bang. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah masih karuniakan di dalam dada-dada kita semangat untuk tetap menimba ilmu. Allah masih karuniakan kepada pikiran kita untuk tetap berbaik sangka atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik berupa ujian dan sebagainya. Maka semoga menaikkan derajat kita di sisi Allah, menjadikan orang-orang yang semakin bersyukur setiap hari. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih ilhamkan kehidupan kita, kehidupan yang begitu damai. Kita masih dijaga di negara yang hari ini mungkin begitu banyak huru-haranya, tetapi kita masih bisa menikmati hidup, kita masih bisa beribadah sebagaimana mestinya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, izin Bang Iqbal, Bang Herlan, dan teman-teman semuanya untuk menyampaikan materi yang rasanya sepertinya itu berat, gitu. Karena sebenarnya Abang sendiri mengutip kalimat dari Ustadz Dendri Deisurahman, tidak ada pakar parenting, tidak ada pakar kekeluargaan, tidak ada pakar dalam hal membina rumah tangga, gitu. Karena ilmu membina rumah tangga itu sangat dinamis, gitu. Maka semoga Allah ilhamkan kita untuk tetap istiqomah bersama pasangan kita dengan niat-niat yang baik, niat yang lurus, sehingga Allah akhiri kehidupan rumah tangga kita dengan rumah tangga yang berlanjut hingga ke surga, insya Allah. Barusan hilang sendiri ya, ini Zoom Abang kayaknya keluar sendiri. Oke. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mau share screen tapi sedang proses, sebentar. Oke. Sudah terlihat screen-nya, teman-teman? Sudah, Bang. Oke. Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya mau menyapa Bang Iqbal nih. Barakallahu laka wa baraka fi ma abqaita. Salah. Barakallahu fikum. Abang selama di Padang sepertinya belum bersempatan untuk berjumpa dengan antum, dengan Herlan dan sebagainya ya. Herlan sudah sempat sih. Dan juga tidak bisa hadir di walimah antum yang sangat luar biasa. Waktu itu sedang pindahan dari Jambi ke Padang. Baik, kajian pranikah memantaskan diri, sempurnakan separuh agama. Sesi pertama sudah diberikan luar biasa motivasinya oleh Bang Iqbal. Tips mempersiapkan diri, membangun motivasi, ya kan? Insya Allah Bang Iqbal sudah membuktikan motivasinya. Sekarang sudah berdua ya, sudah tidak lagi serumah dengan orang tua, tapi sudah serumah dengan istri. Tidak lagi bangun tidur dengan kasur sendirian, sekarang bangun tidur sudah ada istri di sampingnya, ya kan? Tidak lagi dulu sebagaimana kita berhidup di suasana asrama, yang mana bangun subuh dibangun-bangunkan, kan? Habis sholat subuh berjamaah kita alamat surat bersama, ya kan? Diingat-ingatkan dan sebagainya. Kalau hari ini sudah memiliki pasangan, maka antum akan menjadi lokomotif, kapalo araknya, gitu. Semua keputusan dan juga semua pertimbangan kebijakan atas antum berdua. Gitu. Begitupun nanti teman-teman yang akan memasuki fase-fase di mana ini adalah fase menyempurnakan separuh agama. Dengan menikah, semua ibadah menjadi lebih berpahala. Bahkan kenapa dikatakan separuh agama, ya kan? Saking pentingnya menikah itu, gitu kan? Allah bahasakan ini adalah separuh dari agamanya seorang muslim itu dengan menikah. Gitu. Jadi sesuatu yang kita lakukan dahulu dengan sendiri tidak akan besar pahalanya jika kita
belum menikah. Nah, kita lakukan berdua dengan istri kita, bahkan dengan bercanda dengan istri kita, senyum-senyum, bercanda gurau, itu sudah masuk ibadah. Itu masuk berpahala. Dan itu tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita belum menikah. Jadi sebenarnya acara kita pada malam hari ini itu bukan memotivasi antum untuk segera menikah. Intinya bukan memotivasi antum untuk harus segera menikah, tetapi paham dulu, baru sudah paham antum akan tahu bahwa ternyata aku butuh menikah. Ternyata, oh ternyata sekarang aku sudah siap menikah. Oh ternyata sekarang aku belum siap menikah. Oh gitu. Artinya kita ingin menyempurnakan separuh hidup kita dengan istri kita. Kita ingin apa ya? Kalau tadi abang lihat di toolsnya Bang Iqbal itu, masya Allah, kalau trainer itu sudah sesinya udah bagus-bagus digitalnya ya. Dulu pernah ikut di Muamalat Institute pakai menti.com atau apa itu ya. Jadi real time langsung ininya survei dan lain-lain gitu. Jadi menikah itu akan berlangsung seumur hidup gitu. Jika misal antum Allah takdirkan usia hidupnya selama 70 tahun misalnya kan, menikahnya 25 tahun, berarti lebih banyak waktu yang akan antum habiskan di sisa hidupnya itu bersama istri, bersama anak, atau bersama keluarga. Artinya kita harus mempersiapkan peristiwa besar dalam hidup kita itu dengan sesuatu yang matang. Matang ilmunya, matang mentalnya, matang keberaniannya, ya kan? Nah, tapi mengingat kebesaran ibadah ini, mengingat kewajiban ibadah ini, Allah juga tidak serta-merta meninggalkan hamba-hambanya dalam kelemahan. Allah juga tidak serta-merta meninggalkan hambanya dalam kesusahan hidupnya. Di balik tantangan dalam berumah tangga, di balik tantangan dalam memulai mau menikahi anak orang, bagi laki-laki, gitu kan, Allah akan, tapi yakinlah dengan keimanan dan ketakwaan kita, Allah akan iring. Jadi tidak perlu khawatir. Ini anak sedang manggil sebentar ya, izin sebentar. Afan ya Ikhwah, abang ini anaknya ada yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi point of view materi kita yang diamanahkan oleh Bang Herlan itu ada 3 hal setidaknya. Yang pertama, memperbaharui niat sebelum menikah. Yang kedua, bagaimana membangun keluarga di tengah kesibukan bekerja. Yang ketiga, bekal membina rumah tangga dan siap menjadi abi atau umi atau ayah dan ibu. Masya Allah. Sudah siap belum nih mau nikah nih? Ada berapa orang peserta? Ada 15. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, menikah itu termasuk dari sunnahku, kata Rasul. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak akan mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku akan membanggakan kalian atas umat-umat yang lain. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi segala aktivitas seorang muslim itu baik atau buruk akan dinilai dari niatnya.
semua amalan itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah itu tergantung dari niatnya. Kemudian setiap individu akan mendapatkan pahala ataupun dosa tergantung pada niatnya. Masya Allah, apalagi menikah adalah salah satu syariat Allah yang agung, mitsqan ghalidha, ada ikatan yang sangat kuat, ya kan? Maka kita harus betul-betul tuh mendudukkan niat kita, sesungguhnya kita menikah itu untuk apa? Nah, kita harus paham dulu. Nah, mengapa niat itu begitu penting? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan perkara keutamaan niat ini setingkat dengan keutamaan hijrah. Beliau bersabda, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah, kebebasan kota Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menegaskan, sesungguhnya Allah telah menentukan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi tidak bisa melaksanakannya, jangan dipencet, nak. Bilang dia, nak. Nah, maka barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak bisa melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Dan jika ia melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi di antara kebaikan niat, apalagi kita pasangkan dengan niat sebelum menikah, ya kan? Misalnya Ahmad Yunadi mau menikah, ya Allah, tahun depan atau 2 tahun lagi menikah, ya Allah, dengan memperbaiki diri, dengan ikhtiar sepenuh-penuhnya, ya kan, doa sepenuh-penuhnya, gitu kan, bakti kepada orang tua sepenuh-penuhnya. Nah, itu baru niat untuk menikah dengan niat lillahi ta'ala, ya kan, dengan niat yang suci dan baik. Allah sudah menyempurnakan